Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Nahina Otomotif. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa saling menyapa. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit ilmu yang bermanfaat kiranya buat saya pribadi dan buat sobat Nahina semuanya. Jadi di sini kita akan membagikan tutorial cara melakukan pemasangan fog lamp atau headlamp biled menggunakan dua relay ya. Jadi untuk masalah relaynya sudah ada di video saya sebelumnya. Di sini kita akan melakukan proses instalasi fog lamp biled untuk supaya bisa lampu tembaknya atau high beamnya ya. Oke, langsung saja kita lakukan proses pemasangannya. Yang pertama kita pasangkan dulu untuk fog lampnya, ini PNP nanti kalau di mobil ya. Ini kita pasangkan masanya dulu. Oke, yang satu sudah, tinggal satu lagi. Oke, dua-duanya sudah nyala ya. Tinggal untuk instalasi lampu jauhnya ya. Lampu jauh, jadi di sini kita tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang penggunaan dua relay 4 kaki ini ya. Ini untuk fog lamp. Jadi kalau untuk headlamp ini relaynya sebaiknya kita gunakan yang 5 kaki ya. Sebenarnya ini bisa digunakan satu relay, tapi saya di sini menggunakan dua relay dengan dirangkai dengan rangkaian seri ya. Oke, langsung saja kita coba untuk penggunaan relaynya. Ini untuk kabel 87 yang output dari relay kita pasangkan di high beam di kabel high beam atau kabel lampu jauhnya. Kemudian satu lagi ini 87 dari relay ini kita pasangkan juga kemari. Oke, dan kemudian ini adalah soket 85 dan 86 dari relay ya. Jadi ini yang satunya boleh 86, boleh 85, kita pasangkan ke ground ya, atau ke masa aki. Dan yang satunya yang positif ya. Biasanya karena mobil menggunakan kontrol positif dari saklar ya. Ini kita pasangkan di soket H4 pada di headlamp ya. Soket H4 di headlamp pada bagian lampu jauhnya. Oke, langsung kita tes ya. Oke, ini bisa dilihat ya, high beamnya bekerja ya. Ini pada saat kita mengangkat lampu menggunakan saklar, menggunakan lampu jauh, seperti ini cara kerjanya. Oke, oke, seperti itulah cara pemasangannya. Yang pokoknya satu yang kabel 2 ini antara 85 dan 86. Kalau pada motor atau mobil yang menggunakan kontrol positif, yang satunya bisa ditempelkan ke masa atau ke bodi kendaraan ya. Tapi sebaliknya jika saklarnya menggunakan kontrol negatif atau masa, yang satunya ditempelkan di positif aki atau di arus yang 12 volt dari aki ya, langsung ya. Dan yang satu lagi dihubungkan ke kontrol negatifnya atau kontrol massa, dimana untuk lampu atau klakson ya, yang arus dari saklar, arus masuk ya.
yang pokoknya ini 85 dan 86 harus masuk arus positif dan arus negatif, walaupun terbolak-balik tidak masalah ya. Oke, langsung saja kita lakukan instalasi di mobil ya. Ini mau saya pasang di mobil pribadi saya, dan di sini kita menggunakan fog lamp seperti di video saya sebelumnya, iBright ya. Ini iBright Z-Fog 4 sudah blue line ya, dan ini sudah ada devilnya juga. Ini untuk devilnya bisa dilihat. Oke, S blue ah, ini devilnya. Nanti untuk devil bisa dicarikan untuk arus standby ya, arus standby jika ingin fog lampnya devilnya nyala pada saat kunci kontak di on kan, atau jika tidak ingin nyala saat kunci kontak di on kan saat fog lamp hidup baru hidup devilnya, nanti bisa digabungkan di arus positif ya. Tapi jika ingin devilnya nyala pada saat kunci kontak di on kan, ini untuk devilnya kabel devil warna kuning bisa dicarikan di arus standby pada saat kunci kontak di on kan ya, arus 12 volt dari mobil atau motor. Oke, ini langsung saja kita lakukan proses pemasangan ya. Ini kita lakukan pemasangan pada malam hari supaya pengaturan cahayanya bisa sempurna ya. Oke, sebelum kita pasang kita atur dulu untuk bracketnya. Di sini sudah disediakan bracket Honda, dan jika di Honda dan sudah disediakan juga bracket untuk Toyota dan bracket universal juga. Oke, ini langsung kita pasang bracket dulu. Ini kita skip dulu untuk pemasangan bracket, nanti untuk proses instalasi di mobil baru kita lanjutkan supaya durasi video tidak terlalu panjang. Oke, jadi ini bracketnya sudah kita pasang ya. Jadi untuk pemasangannya, untuk ini mobil Honda Jazz GK5 ya, yang sudah robot 2015 ke atas ya. Jadi pemasangannya cukup copot cover fog lampnya, tidak usah turun bumper. Dan ini untuk fog lamp lamanya sudah saya copot. Ini untuk soket H11, tinggal kalian masukkan saja. Ini soket H11 nya sudah PNP ya. Jadi untuk devilnya, untuk devil bisa diambil di bagian lampu apa ini, lampu seri ya. Kita ambil jalur positifnya di seri ya, karena untuk negatif atau masa sudah standby, kita ambil jalurnya dari sini. Oke, kita tes dulu. Jadi untuk pemasangannya kita pakai skun ya, biar rapi. Kemudian nanti kita kasih isolasi bakar ya, agar terlihat rapi dan tidak kemasukan air. Oke, langsung kita pasang ya. Oke, untuk devilnya ini sudah kita pasang ya. Kita ambil jalur dari lampu seri ya, atau lampu senja. Kita masukkan ke jalur kuning. Ini nanti kita kasih isolasi bakar ya. Oke, ini bisa dilihat untuk ini untuk nyala devilnya. Saya matikan dulu senternya. Kemudian ini untuk fog lampnya ya. Oke, ini bisa 3 cahaya, dan itu untuk devilnya ya. Ini bisa dimatikan devilnya. Ini untuk kontak off ya. Oke, sebenarnya jalur bisa diambil di mana saja ya, tapi kita pasang supaya rapi, jadi kita buatkan jalur. Ini bisa dilihat perbedaan cahayanya ya. Kita ambil yang kuning, ini bisa dilihat sangat tebal ya.
Oke, langsung kita lakukan proses instalasi. Jadi ini sudah PNP ya untuk dudukannya, karena kita menggunakan bracket Honda. Kalau kalian pasang di Toyota bisa gunakan bracket Toyota, dan jika tidak ada bracket yang sesuai bisa menggunakan bracket universal ya. Oke, jadi ini kita sambung proses pemasangan fog lamp biliar yang semalam ya. Jadi untuk instalasinya ini sudah selesai ya. Jadi tinggal untuk kabel lampu tingginya atau lampu dimnya yang akan kita hubungkan ke relay. Jadi ini kita gunakan solder ya, dan kita gunakan isolasi bakar biar aman. Ini juga kita solder, nanti akan kita gunakan sarung kabel dan kita pasangkan kabel di bagian bawah bumper agar rapi ya, tentunya rapi dan aman dari korslet. Juga kita pasang nanti untuk pengaman kabel supaya benar-benar aman. Oke, ini langsung kita pasang. Ini untuk relaynya kita putuskan kita gunakan satu relay. Jadi karena ini hanya untuk dim, untuk fog lamp atau lampu bawahnya ini sudah ada arusnya, jadi tidak usah kita gunakan relay, kita ambil dari soket bawaan. Jadi kita gunakan satu relay saja karena hanya untuk lampu tembak atau lampu dim ya. Oke, ini akan kita lakukan instalasi dulu. Kita solder yang perlu kita solder, dan akan kita sambungkan jalur kabelnya nanti ya. Saat kita pasangkan di relay nanti akan kita sambungkan kembali videonya biar durasi video ini tidak terlalu panjang. Jadi untuk soket-soket yang lain ini PNP ya. Jadi untuk devilnya sendiri kita ambil dari lampu senja, dan untuk fog lamp kita ambil dari lampu bawaan dari soket H11 bawaan, dan untuk dim atau lampu tembaknya kita ambil dari lampu soket H11 lampu jauhnya ya. Nanti kita ambil, kita masukkan ke relay dan baru kita sambungkan kabelnya. Oke, ini kita sambungkan sambal dulu. Nanti setelah kabel terhubung baru akan kita masukkan ke bagian relay dan akan kita sambungkan videonya. Yang pastinya ini kabelnya kita sambungkan dulu sampai ke bagian dekat aki, karena kita letakkan relay di dekat aki ya, biar mudah untuk menjangkau aki. Oke, untuk instalasinya ini sudah selesai ya. Ini sudah tahap finishing. Kita hubungkan ke relay. Oke, jadi di sini untuk kabel 87 yang keluar dari relay menuju fog lamp kiri kanan ya. Dan ini seperti saya bilang di video saya sebelumnya, ini untuk relay nomor 30 masuk input dari aki melalui skring atau fuse supaya aman ya. Kemudian 85 atau 86 yang satunya menuju ke ground atau masa, dan yang satu lagi menuju ke kontrol positif ya. Jika saklarnya menggunakan kontrol positif, jadi yang satunya kita ambil ke negatif atau masa, dan sebaliknya jika yang saklarnya kontrol negatif, yang satunya ini kita tempelkan ke positif ya, dan yang satu lagi kita carikan untuk yang di bagian saklar ya. Jadi di sini kita gunakan untuk lampu tembaknya atau dim, kita ambil dari bagian positif dim ya. Positif dim bagian ini ya, ini nanti tinggal disesuaikan ya, dipasang di mobil apa tinggal cari soket untuk dim kalau hanya ingin menggunakan dim. Karena untuk lampu fog lamp standar yang bawah sudah ada jalurnya di saklar fog lamp ya.
fog lamp bawaan itu PNP. Jadi di sini kita cuma mencari jalur untuk lampu tembak atau lampu jauhnya ya. Dan di sini kita menggunakan sistem cangkok sistem cangkok dengan metode rapi. Itu kita solder, kita cangkok di bagian lampu dim atau lampu jauh di soket apa ini, seperti H11 juga untuk Honda ya. Tapi untuk Toyota nanti soketnya beda lagi, mungkin soket H4 lebih mudah dibuka ya, dicangkok. Sekali lagi ini untuk bagian relaynya, semalam kita jelaskan 2 relay kita gabungkan secara seri itu bisa. Namun kita karena penempatannya di sini ruangnya kurang ya, ini untuk Honda Jazz lumayan sempit, jadi kita putuskan kita gunakan 1 relay aja sudah cukup, karena hanya untuk lampu jauhnya saja ya yang kita ambil dari relay. Sedangkan untuk lampu bawahnya sudah ada jalur dari fog lamp sendiri ya, karena PNP, untuk soketnya juga PNP. Jadi ini sekali lagi untuk jalurnya nomor 30 dari relay itu input dari aki 12 volt lah, langsung digunakan screen boleh, tidak digunakan juga tidak apa-apa ya, tapi lebih aman menggunakan fuse atau screen ya. Bisa menggunakan screen seperti ini atau seperti ini ya, itu terserah kawan-kawan ya. Dan untuk 87 ini langsung mengarah ke bagian kabel dim kabel lampu jauh di bagian fog lamp. Dan untuk 86 dan 85 ini yang satu mengarah ke soket lampu jauh, salah satu kabel ya, yang kabel positif, dan yang satunya lagi yang 85 menuju ke negatif aki. Ini bisa dibolak-balik ya, mau 86 ke sini, 85 kemari, atau 86 kemari, 85 kemari, itu tidak masalah ya. Oke, ini sudah selesai, langsung kita pasangkan kembali, kita tes nyalakan ya. Oke, dan ini bisa dilihat soketnya tidak cacat ya, masih seperti semula ya. Ini tinggal kita pasang sarungnya, jangan lupa. Ini untuk sarung soketnya, untuk covernya kita pasang kembali, kemudian kita tancapkan di lampu. Oke, ini sudah kita isolasi ya, dan relaynya kita taruh di bagian sini biar tidak terlalu mencolok. Oke, langsung kita tes. Oke, jadi selesai ya untuk instalasi relay dan sampai jadi pemasangan fog lampnya di Honda Jazz GK5 edisi robot ya. Sudah robot ini tahun 2015. Untuk pemasangan fog lamp billetnya ini kita menggunakan brand dari iBrite. Jadi untuk pemasangan untuk merek-merek lain sama saja, hanya mungkin warna kabel atau posisi kabel yang berbeda ya. Jadi langsung kita tes. Jadi untuk unitnya ini unit kita pribadi ya, ini bisa ditandai ya, tandai untuk ini untuk channel YouTube, Facebook, dan TikTok ya. Silahkan di subscribe untuk YouTube-nya, dan jangan lupa di follow untuk TikTok dan juga fanspage Facebook-nya untuk plat kendaraan kita ini. Kalau jumpa di jalan silahkan disapa ya, karena di sini kita tidak bermaksud menggurui, kita hanya sekedar sharing dan berbagi ilmu ya. Oke, langsung kita tes. Ini siang hari ya, ini cukup panas ya. Oke, ini kita hidupkan devilnya. Ini devil sudah hidup ya, cuman tidak terlalu nampak karena siang hari. Oke, ini untuk warna putih, dan kita coba lampu jauh. Ini lampu jauhnya ya. Ini kita coba ganti warna, ini kuning. Oke, ini siang hari saya sudah cukup jelas ya. Dan ini putih kuning ya, atau rum white ya, putih campur kuning. Ini kita coba lihat devilnya. Oke, ini devilnya keren ya, warna ice blue.
Dia ada 3 warna, ada devil merah, ice blue, dan biru ya. Tapi yang keren ice blue ya. Jadi untuk yang ingin melakukan instalasi dan pemasangan bisa langsung kontak, bisa langsung cari nomor saya dan di WA atau di komentar juga boleh ya. Nanti yang seputaran Aceh Utara, Pantan, Labu, Luk Nibung bisa segera kasih kabar, bisa cari bahan sendiri atau kita carikan bahannya. Bisa cari bahan sendiri ya, nanti bawa relay, bawa fog lampnya, kita pasang saja juga bisa. Kita fog lamp dari kita yang pesan juga bisa. Ini nanti ada juga yang sudah ingin melakukan pemasangan di Innova Ribbon ya. Innova Ribbon nanti akan kita lakukan pemasangan juga. Cuma ini barangnya belum sampai. Dan sekali lagi ini unit kita, nanti kalau jumpa di jalan jangan lupa ditegur ya. Sekali lagi buat yang ingin melakukan pemasangan, silakan ambil kontak saya di YouTube ataupun di TikTok nanti bisa DM saya, kita atur waktu pemasangannya. Ini barang dari kita boleh, ataupun dibawa sendiri juga boleh ya. Bisa dilihat ini siang hari sudah sangat jelas ya. Oke. Kembali saya ingatkan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, like, komen, dan juga share. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya selalu menerima notifikasi terbaru dari channel Nahin Otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.